Berikutnya, monggo saya serahkan pada Pak Karim untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Siap, matur nuwun, Pak Tolhah, Mas Tolhah sajalah. Saya teman-teman biar lebih enak. Teman-teman juga panggil Mas atau Kak atau Dek juga boleh kok. Kita nggak terlalu jauh kayaknya pautan umurnya. Baik, saya langsung share screen aja ya biar kita lebih enak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Mas Tolhah, terima kasih atas kesempatannya untuk kalau ngajar mungkin terlalu formal lah. Walaupun ini forumnya masih pandemi, saya pikir sharing saja, sharing session lah mungkin lebih tepatnya. Mungkin pertama saya akan sedikit cerita sangkan paran atau asal usul kenapa kemudian saya dijerumuskan oleh Mas Tolhah ini untuk bersama-sama belajar bersama lah tentang sistem pendidikan ini. Jadi tahun 2018 ya Mas ya, akhir tahun itu. Saya tahun baruan di Finland dengan sebuah janji mulia untuk mengajak istri melihat aurora, tapi waktu itu Finlandnya Helsinki-nya berhasil, tapi auroranya yang belum berhasil karena waktu itu nggak nampak lah di sana. Dan ketemulah oleh acara itu dengan Ustadz Tolhah yang humoris ini. Dan akhirnya muncul ide untuk gimana ya bikin semacam kuliah online, tapi juga ajak teman-teman untuk sharing informasi, untuk cerita bersama tentang satu mata kuliah, katakanlah ini mata kuliahnya sistem pendidikan, yang memungkinkan kita itu berdialog lintas benua, bahkan tidak hanya lintas negara. Dan saya pikir ini harus diapresiasi sangat tinggi, dan saya pikir mekanisme seperti ini sudah waktunya. Dan UNUSIA saya pikir memberikan contoh yang berkali-kali lipat lebih advance daripada teman-teman di kampus yang lain. Bahkan kemarin saya ngobrol dengan salah satu dosen profesor senior saya di antropologi UGM, mereka belum melakukan semacam ini loh. Ketika saya cerita, ini ada teman di UNUSIA inisiatif untuk kuliah semacam ini dan mengajak teman-teman di berbagai kampus untuk melakukan sharing session seperti ini, dan iya ya, kenapa nggak kepikiran dari dulu ya? Ya saya pikir ini perlu dicontoh lah. Nanti bikin trademark dari UNUSIA. Ya, harus ada kata-kata meniru dari UNUSIA. Baik, jadi seperti yang tadi Mas Tolhah sampaikan, saya tertarik sekali untuk bersama teman-teman belajar lagi, dan benar-benar dengan amanah ini, saya jadi tidak hanya refleksi, tapi juga benar-benar mempelajari lagi seperti apa sih pendidikan yang sudah saya lalui hampir 4 tahun ini. Karena juga anak saya ikut langsung sekolah di sini, dan termasuk istri saya secara non formal juga mengalami proses pendidikan itu. Nah, tadi yang menarik lagi, karena ini kampus NU, itu juga diawali dengan satu kesadaran bahwa pentingnya Al-Fatihah, apalagi ke Rasulullah SAW, yang di hari-hari ini yang paling kita butuhkan adalah keselamatan. Dan kita bisa merefleksikan lagi bahwa teman-teman pasti lebih hafal lah tentang ayat dan hadisnya, bahwa satu kaum atau golongan atau orang yang ada Rasulullah di sana itu dijamin keselamatannya. Dan ada ayat lain mengatakan bahwa jangan kau kira bahwa Rasulullah itu meninggal, tapi dia akan hidup di tengah-tengahmu. Dan satu-satunya cara paling logis untuk menghadirkan Rasulullah di hari-hari ini adalah dengan bersolawat. Dan kuliah ini diawali dengan itu. Saya pikir itu menjadi salah satu alasan kita untuk selamat lahir batin di kedepannya. Oke, kita masuk. Jadi kuliah hari ini saya sebut sebagai introduction sajalah, sebagai pengantar, sebagai perkenalan.
karena tidak mungkin waktu yang sangat terbatas bisa mengcover seluruh materi atau hal-hal yang terkait dengan sistem pendidikan di Belanda. Dan saya sangat tertarik dengan ide ini. Kalau nggak salah sudah Jepang sama Australia, Mas Tolha ya. Oke, Pak Karim. Itu kalau Australia kita jalan-jalan ke sana harus terbang, dan di daratan Australia juga barangkali kalau tidak jalan kaki ya pakai mobil lah kendaraan di sana. Di Belanda saya akan sedikit cerita mungkin sedikit berbeda. Di Jepang juga mungkin hampir mirip dengan Australia. Nah kalau di Belanda, karena saya background-nya antropologi, itu tidak terbiasa dengan formalitas, kita sangat nyaman dan sangat terbiasa dengan hal-hal yang informal lah. Nah hari ini saya akan ajak teman-teman untuk sedikit berselancar, kata Mas Tolha tadi. Kita akan naik perahu, saya akan mendongeng sebagai seorang antropolog untuk dari dongeng itu ternyata saya juga pasti akan sangat belajar dari feedback teman-teman. Ini juga harus ada ayatnya yang paling logis untuk justifikasi ini, bahwa kita itu sebagai orang Islam diminta untuk berjalanlah kamu di muka bumi dan lihatlah kebesaran Tuhanmu. Dan garis bawahnya itu adalah di muka bumi, bukan di muka Jakarta loh artinya. Nah ini Mas Tolha ini menafsirkan ayat itu luar biasa. Jadi berjalan dengan kita itu melintasi banyak benua, banyak budaya, dan itu persis yang diperintahkan. Bukan hanya berjalan di muka Jakarta, apalagi muka Ponorogo, atau teman-teman nanti bisa perkenalkan dari mana aja. Artinya ini sebuah perintah kita menjelajahi dunia ini, dan ini mungkin dilakukan karena pandemi ini tidak hanya secara fisik tapi secara virtual. Begitu kurang lebih intronya. Ini kurang lebih apa namanya yang saya tayangkan ini kampus UvA, kampus Universitas Amsterdam di mana saya belajar. Jadi ini pulang kampus dari sisi belakang kurang lebih tampak seperti itu. Dan tadi sudah diawali dengan Al-Fatihah. Kalau teman-teman ini sangat tertarik ke sana, dan tadi Al-Fatihahnya sangat khusyuk, insya Allah suatu saat akan diberangkatkan ke sini. Oke, ini kurang lebih outline-nya. Saya akan mengawali dengan sedikit overview atau gambaran singkat lah tentang Belanda itu apa sih. Orang sering sebut Holland, Netherlands, atau Dutch, atau apapun. Itu sebenarnya yang benar apa sih, kurang lebih seperti itu. Dari sistem pendidikan nanti hanya 3 poin yang mungkin yang akan saya sharing dan bagikan ke teman-teman. Tentang filosofi pendidikan seperti apa, kemudian level dari preschool sampai pendidikan tinggi seperti apa, dan yang unik itu apa sih dari Belanda. Kemudian terakhir kita merefleksikan dari cerita itu, dari dongeng itu, ke lesson learn yang pasti teman-teman, ini semester berapa Mas Tolha? Semester 6. Apalagi semester 6 itu udah sangat kaya dengan berbagai macam literatur tentang sistem pendidikan. Oke, sebelah kiri kapal kita sudah siap membawa kita berkeliling Amsterdam. Teman-teman bisa sambil leyeh-leyeh, kalau apa namanya screen-nya di off, bolehlah sambil tiduran, sambil mendengarkan dongeng ini, dan bayangkan saja kita sudah berkumpul di boot yang cukup besar, itu boot khas Amsterdam yang akan membawa keliling ke kota Amsterdam, dan itu ditembus oleh apa namanya jaringan kanal yang ada di sana. Oke, kita mulai. Ini tentang Belanda. Kalau teman-teman membayangkan kata-kata Belanda atau katakanlah the Dutch culture gitu ya, sering asosiasinya akan ke sepeda, kemudian ke keju, ada juga ke bola tentunya. Mas Tolha tadi menyebutkan ada Ruud Gullit, Ruud van Nistelrooy, dan sekarang malah yang menarik beberapa bintang dari keturunan Maroko, orang-orang Muslim, Mas Tolha, yang menarik. Itu cenderung banyak yang menjadi bintang di sini. Kemudian ada kincir di sana, ada tulip, ada sepatu kayu,
juga ada yang sangat penting secara internasional adalah lembaga pengadilan internasional di Den Haag. Itu yang mengadili semua kejahatan tingkat dunia, itu di Den Haag sana. Makanya tadi nanti kita bisa sharing, benar nggak sih 360 tahun Indonesia itu dijajah dan kok nggak diadili? Loh, karena yang mengadili dia sendiri mungkin gitu. Itu betapa pinternya Belanda untuk menghindar dari pengadilan, itu dia yang punya pengadilan. Kita awali dengan core value atau nilai-nilai inti lah yang kita sebut dengan Dutch culture. Orang Belanda sangat dikenal dengan 3 etos, 3 karakter yang mereka terapkan tidak hanya pada kehidupan sehari-hari, tapi juga masuk ke sistem pendidikan. Nah, nanti kita bisa merefleksikan dari sini, benar nggak kita punya Pancasila, kita punya gotong royong, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, refleksinya ada nggak sih di pendidikan? Sehingga hidup kita itu di-guide oleh value itu. Nah, Belanda itu kurang lebih salah satu contoh negara yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan core value mereka, apa yang mereka percaya, dengan sistem pendidikan yang mereka kelola. Sehingga output di dunia kerja, di dunia keseharian mereka juga merefleksikan value itu. Yaitu nilai tentang freedom, kemerdekaan, equality, kesetaraan, solidarity, dan bekerja. Jadi kalau kita sering dengar kerja itu Belanda itu sudah sejak ratusan tahun yang lalu punya etos yang sangat kuat tentang itu. Itu menjadi core value mereka, dan bekerja itu harus dilandasi dengan kebebasan, equality, sama solidaritas. Jadi seolah kita membayangkan orang Belanda itu sangat individualis, tapi mereka sangat saling membantu dan sangat solider lah seperti itu. Nah, ini secara internal, jadi lebih ke dalam orang masing-masing individu itu percaya akan 4 value itu. Nah, secara umum kalau kita bicara budaya, kebetulan background saya antropologi dan lebih banyak berkutat di sana, secara kolektif masyarakat Belanda itu juga dikenal dengan diverse mereka, dengan keberagaman mereka. Tidak hanya Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, tapi juga orang Belanda dikenal dengan keberagaman itu. Merkantil itu kurang lebih kayak kalau kita bayangkan seperti orang etnis Tionghoa lah di tempat kita. Mereka sangat kuat etos berdagang mereka, sehingga tidak heran ketika abad ke-16-17 itu sudah berkeliling dunia. Juga sangat memiliki spirit yang eksploratif. Jadi mereka sangat hobi untuk bepergian kemanapun. Dan itu mengamalkan kurang lebih ayat yang saya awali tadi. Berjalanlah di muka bumi, bukan hanya di muka Tebet atau di Matraman ya, Mas Tolah ya. Nah, 2 kelompok core values ini sangat membentuk keseharian mereka yang bisa kita identifikasi menjadi semacam kepribadian, tipikal kepribadian orang Belanda. Itu sangat disiplin di satu sisi, tapi di sisi lain juga konservatif. Mereka menjaga nilai-nilai itu dan tradisi atau kebiasaan yang mereka dapatkan dari orang tua mereka. Juga sangat perhatian akan sesuatu yang bersifat detail. Jadi kalau memerintahkan atau meminta anak mereka untuk melakukan sesuatu, biasanya tidak hanya 1, 2 nasihat atau permintaan, tapi lebih detail. Jadi sejak sangat dini mereka diminta untuk detail terhadap apapun. Nah, ini berkaitan dengan dan bisa kita observasi juga dari gaya hidup atau lifestyle mereka di kehidupan keseharian. Ada satu slogan lah kurang lebih seperti itu. Dalam bahasa Belanda disebut dengan "Doe maar gewoon." Jadi kurang lebih abjad Indonesia atau Belanda itu mirip sama. Mereka bilang A, B, C, D, E, F. Nah, ketika huruf G itu
mereka seperti kita mengucapkan rin, re. Jadi dumar run, be normal, do things practically. Artinya pragmatis mereka. Mereka sangat pragmatis. Jadi kalau melakukan sesuatu ya goalnya apa, manfaatnya apa gitu aja, nggak suka dengan basa-basi seperti itu. Seperti contoh misalnya kalau kita bertamu, kemudian ada katakanlah 3 toples kacang, 1 keju, 1 apa yang terhidang. Mereka akan mengambilkan di lemari misalnya. Mereka nggak terbiasa toples suguhan itu di meja, tapi di lemari. Itu praktis ya biar nggak basi, biar awet gitu. Nah, tamu akan ditawari dengan silahkan ambil 1, nanti ditutup lagi, masukin lemari lagi. Nah, kalau kita kan buka 1 terus sampai tamunya itu ngobrol, bahkan kalau ngobrolnya sampai subuh ya itu akan dibuka sampai subuh. Karena kalau kita tutup dianggap kurang menghargai. Nah, padahal hanya diambil 1 dan yang lain kemungkinan bisa basi. Di Belanda enggak, dia ambil 1 ya sudah 1. Kalau mau lagi ditanya apakah masih mau, dia diambilkan lagi. Mereka juga punya karakter atau lifestyle yang independen dan selalu menyibukkan diri. Dan karena independen dan mencoba terus sibuk itu, mereka dipaksa untuk membagi setiap jadwal keseharian mereka dengan jadwal yang sangat strict. Jadi nggak ada ceritanya kita berkunjung ke rumah Menir Tolhah misalnya di Belanda. Menir itu Pak. Itu tiba-tiba datang, kemudian mengucapkan beralasan datang karena urusan penting. Nggak bisa, nggak ada kejadian seperti itu. Pasti harus janji dulu dan jelas kepentingannya apa. Kemudian yang sangat menarik adalah orang Belanda itu terkenal dengan orang yang paling fasih berbahasa Inggris dari seluruh negara yang non Anglo-Speak itu non English speaking country, non UK, non Amerika, non Australia dan negara lain yang bahasa utamanya bahasa Inggris. Negara Belanda adalah orang yang paling banyak bisa menguasai bahasa Inggris. Mulai dari anak kecil sampai tukang sapu di kampus, sampai dengan kasir di supermarket segala macam. Kalau kita ajak ngomong bahasa Inggris, hampir bisa dipastikan mereka bisa. Itu betapa pragmatis kalau hidup mereka mau maju, mau gampang ya kuasai bahasa Inggris sejak dini. Kemudian yang agak unik, karena mereka sangat pragmatis, kemudian sangat internasional, yang sedikit paradoks, makanan mereka sangat tidak enak. Dan itu sangat dikenal secara internasional. Ketika orang dari Asia terutama, piknik atau tamasya ke Belanda, mereka keluhan pertama adalah soal makanan. Jadi seringlah, bahkan profesor saya dari Swiss misalnya, selalu bilang bahwa that food is so terrible. Nggak enak sama sekali. Tasteless lah, nggak punya rasa, nggak asin, nggak manis, nggak gurih, pokoknya hambar gitu. Ini bisa dimaklumi karena mereka, kita kembali ke awal tadi, punya spirit kerja dan eksploratif tadi. Mereka kan jalan kemanapun mencari sumber, katakanlah dalam ini penjajahan lah di masa lalu, sehingga kurang perhatian. Jadi selalu jalan-jalan dan nggak sempat masak di rumah. Akhirnya mereka tidak punya tradisi masak yang enak dan mengadopsi masakan-masakan lain, sehingga malah mereka lebih suka masakan Nusantara misalnya. Nah, hal lain misalnya yang terkait dengan lifestyle mereka, mereka dikenal karena freedom itu tadi. Belanda adalah negara pertama yang melegalisasi pernikahan sejenis LGBTQI. Ini belakangnya udah panjang sekali. Tidak hanya itu, tapi kurang lebih yang pola pernikahan yang dalam tanda petik mungkin tidak normal, itu semua legal di sana sejak tahun 2001. Termasuk juga hak LGBT itu, kemudian eutanasia itu
permintaan untuk dibunuh. Misalnya orang sudah sakit sangat parah dan kayaknya dia nggak tahan lagi untuk hidup, dia bisa minta disuntik mati. Dan itu legal di Belanda. Dan kemarin ada saudaranya, kalau teman-teman punya memori, punya bacaan tentang DN Aidit, kemarin ada salah satu anak atau saudara beliau, tokoh komunis itu, yang juga minta hal demikian, disuntik karena sudah cukup tua dan sakit-sakitan. Kemudian soft drugs, dan ini makanya ada gambar ganja itu di layar, salah satunya ikon Belanda. Kalau teman-teman, kalau ini santri semua ya, jadi saya pikir tidak akan neko-neko lah mencoba itu. Banyak teman saya dari Austria, dari Jerman, dari Australia bahkan, ketika conference atau datang ke sini, yang mereka pertama cari adalah menikmati surga dunia itu. Jadi ngeganja lah, kurang lebih demikian. Yang legal di sini. Jadi kalau teman-teman ke Central Station, banyak kafe di sana itu yang baunya sangat harum dengan bau itu. Ini kaitannya dengan freedom of speech juga di sini. Nah, poin terakhir yang kaitannya dengan lifestyle juga, menyakiti binatang itu satu tindakan kriminal yang cukup berat. Karena Belanda itu mengatur tidak hanya human welfare, tapi juga animal welfare. Kaitannya dengan isu lingkungan lah. Jadi salah satu aplikasinya misalnya hampir seluruh, nggak semua karena populasinya banyak bebek terutama yang besar-besar di sini itu diberi semacam chip, ditangkap, kemudian kakinya diberi chip sehingga bisa dimonitor. Sehingga siapapun yang menangkap dia pasti akan ketahuan dan posisinya di mana. Ada kasus misalnya orang Cina entah tahun 90-an gitu ya. Itu menangkap bebek kemudian disembelih, digoreng dan dia ketahuan. Dan hukumannya adalah langsung dideportasi. Dipenjara dan dideportasi. Dan perlakuan itu juga berlaku untuk hewan yang lain dan seluruh flora fauna yang ada di Belanda. Maka kalau teman-teman ke sini banyak sekali burung merpati nanti di sentral Amsterdam, jangan sekali-kali menangkap dan membawa pulang. Karena pasti akan ketahuan dan dipenjara. Lanjut. Nah, setelah kita sedikit dari dongeng tadi, kita akan lanjutkan sebelum ke pendidikan. Ini kapal kita sudah di tengah-tengah kota Amsterdam sambil melihat pemandangan kanal dan beberapa gedung yang dalam banyak yang bisa kita saksikan itu banyak yang sudah miring karena usianya sudah ratusan tahun. Nah, dari peta bisa kita bayangkan Belanda itu di sini yang hijau ini. Areanya seluas 41,8 km persegi, 41,8 ribu km persegi, itu lebih kecil dari Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa yang saya highlight di sini, dan itu terbelah menjadi seperti kepulauan, karena banyak sekali kanal dan sungai yang membelah negaranya. Jadi lebih kecil dari Pulau Jawa, teman-teman bisa bayangkan. Nah, tadi Mas Tolah sudah menyinggung tentang kontur yang ternyata lebih banyak area. 50% areanya itu memang di bawah air laut, di bawah permukaan air laut. Sehingga disebut polders lah dalam bahasa scientific geografinya. 50%, hanya 50% yang ada di atas, sedikit di atas permukaan laut. Dan 26% itu ada di bawah permukaan laut. Tapi sejak tahun 80-an itu Belanda tidak pernah mengalami banjir dengan teknologinya. Bayangkan bandingkan misalnya dengan Jakarta yang hanya di sisi utara yang di bawah permukaan laut, tapi banjirnya setahun bisa 2-3 kali. Dan di wilayah Indonesia yang lain terutama. 10%-nya adalah air, seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau perbandingan dengan Indonesia misalnya hanya 4% lah kalau total wilayahnya. Kita mungkin menyebut negara kepulauan, tapi kalau dihitung lagi,
wilayah airnya, persentase dengan wilayah daratannya tetap lebih besar di Belanda. 17% dari 41,8 ribu wilayah itu adalah wilayah reklamasi, artinya dibentuk di pulau-pulau buatan. Di banyak apartemen yang di pinggir-pinggir laut itu adalah reclaimed area atau wilayah reklamasi. Populasinya, saya suka membandingkan dengan Jawa Timur karena lebih representatif untuk jumlah penduduk. 17 juta kurang lebih penduduk. Sementara kalau kita kembali lagi bandingkan dengan Jawa Timur itu ada 39 juta. Jadi satu negara dengan satu provinsi itu masih gedean provinsi Jawa Timur. Betapa gedenya Indonesia Raya tercinta itu. Nah, 76,4% itu berasal orang aslinya ya, yang disebut dengan Dutch itu adalah orang dari Jerman Barat, wilayah Jerman Barat. Sehingga orang di Jerman juga kita kenal dengan Deutsch, yang asal kutunya sama. Deutsche itu ya orang-orang Jerman itu. Nah, 10%-nya orang dari seluruh Eropa, dari mana-mana gitu ya. Dan populasi lain dari Turki, Maroko itu kurang lebih sama, sekitar 2-2,5%. Dan Indonesia juga populasinya cukup banyak. Dari 17 juta itu, 2%-nya orang Indonesia. Dan orang Suriname. Orang Suriname ini juga sebagian adalah orang Jawa, yang dulu diangkut di masa kolonial ke Suriname, kemudian sebagian diangkut ke Belanda. Jadi masih fasih bahasa Jawa. Aku apik, kowe apik gitu biasa. Tapi untuk berbahasa Indonesia sama sekali nggak bisa. Dan tradisinya, cara berpikir juga masih banyak mengamalkan tradisi Jawa. Nyadran, macam-macam gitu-gitulah. Walaupun agama mereka sudah nggak Islam lagi misalnya. Yang sangat menarik, karena ini di UNU, kita harus singgung juga aspek religion atau agama. Karena freedom itu tadi, masyarakat Belanda sangat membebaskan orang beragama, sehingga 54,1% dari total populasi itu mereka tidak percaya agama atau tidak menganggap agama itu penting buat hidup mereka. Katakanlah tidak beragama gitu ya, karena tidak mengakui institusi agama, paling lebih tepatnya sih. Jadi kalau di survei misalnya, agama apa Anda gitu, mereka separuh lebih dari total populasi itu akan menjawab saya tidak punya agama. Nah, 20%-nya Katolik, jadi lebih ortodok ya, dibanding dengan yang Protestan misalnya. Dan Muslim sekitar 5%. Yang mayoritas adalah orang nomor 1 Maroko, dari 5% itu 30%-nya adalah 13%-nya yang beragama itu orang Maroko, kemudian Turki, Indonesia nomor 3 Muslimnya, kemudian negara-negara Arab yang lain. Nah, kita bandingkan misalnya kalau kita ngomong Indonesia dijajah 350 tahun, merdeka tahun 45, Belanda itu juga bekas negara jajahan sebenarnya. Jadi dia salah satu provinsi dari Spanyol lama, atau kita kenal dengan Habsburg ya. Itu mereka merdeka tahun 26 Juli tahun 1581 ya. Jadi bisa kita bayangkan etos freedom itu tadi terbentuk sejak mereka merdeka sejak 1581. Itu bisa nanti teman-teman runut kira-kira simbah kita sudah ngapain tahun 1581. Mereka sudah merdeka. Jadi kata-kata Indonesia belum ada, mereka sudah merdeka dari Spanyol. Dan itu pun baru 60 tahun lebih kemerdekaan mereka dianggap. Padahal kita merdeka 45, tahun 49 sudah direcognize oleh Belanda. Mereka butuh 60 tahun lebih untuk mendapatkan pengakuan itu. Dan kerajaan baru terbentuk juga tahun 1815. Jadi panjanglah cerita tentang bangsa Belanda ini sudah ke sana. Sehingga kalau kita nanti masuk ke sistem pendidikan, ya bandingkan saja umurnya. Kalau kita masih bayi, mereka mungkin sudah
tidak hanya dewasa, mungkin sudah mulai agak renta seperti itu. Oke, lanjut. Nah, saya akan sedikit singgung tentang sebelum masuk ke sistem pendidikan tentang yang saya sebut tadi dengan bedanya Holland, Netherlands, dan Belanda atau apapun lah istilahnya. Orang banyak menyebut Belanda itu dengan sebutan Holland. Ada benarnya tapi juga kurang tepat sebenarnya. Itu berasal dari kata Hotland atau Holland atau Hotland yang literally artinya adalah woodland atau tanah tempat tumbuhnya apa namanya kayu-kayu yang endemik lah, endemik sana. Yang salah satu literatur menyebut misalnya itu merujuk pada satu wilayah di dekat Leiden, kampusnya Snokhorgrone di sana, pada abad ke-10. Tapi kalau secara geografis, Holland itu sebenarnya hanya mengacu pada 2 provinsi. Jadi Belanda memiliki 12 provinsi dan 2 provinsinya namanya North Holland itu Holland Utara dan Zuid Holland atau Holland Selatan. Dan Amsterdam posisinya di North Holland. Kebetulan 2 provinsi ini adalah seperti Jawa kalau di Indonesia. Itu wilayah yang most populous area, wilayah yang paling banyak dihuni oleh masyarakat, populasinya paling banyak, sehingga wajar ketika dikenal dengan Holland misalnya. Representasi dari Belanda adalah 2 provinsi ini. Seperti juga dengan orang Indonesia yang Jawa misalnya. Semuanya ada di sana. Nah, kemudian apa sih Nederland dan Nederland apa bedanya? Ya sama saja sebenarnya, hanya perbedaan penyebutan. Itu dari asal kata neder. Neder itu rendah. Bahasa Belandanya de Landen, the lowland. Itu wilayah yang memiliki apa namanya posisi rendah di bawah permukaan laut. Ini berlawanan dengan wilayah lain di utara apa namanya barat Jerman itu yang disebut dengan Highland. Nah, wilayah lowland ini sebenarnya tidak hanya Belanda tapi juga yang kita kenal dengan Benelux. Benelux itu Belanda, Netherlands, Luxembourg. Itu kurang lebih orangnya sama, etnik Dutch juga dari wilayah Jerman Barat, yang wilayahnya juga kurang lebih mirip. Jadi lowland semua, dan bahasanya juga yang menarik, mereka semua berbahasa Belanda. 3 negara ini, Belanda, Netherlands, dan Luxembourg itu menggunakan bahasa yang sama. Nah, Dutch itu sudah saya singgung tadi, asal dari Jerman atau orang Jerman lah sebenarnya orang Belanda itu. Dan mereka dikenal dengan bangsa yang memiliki tinggi badan tertinggi di dunia. Rata-rata tinggi badannya paling tinggi. Kurang lebih 1,8 meter untuk laki-laki dan 1,67 untuk perempuan. Jadi kalau teman-teman lihat di Jakarta atau di Indonesia bule dan itu tingginya ekstrim, itu hampir bisa dipastikan mereka orang Wong Londo, orang Belanda. Dan beberapa fakta menarik yang tidak kita temukan di negara lain, misalnya mereka adalah pengekspor bunga terbesar di dunia. 80% dari total bulb itu nanti bisa teman-teman googling apa namanya tulip itu bahkan mencapai 90% from area dunia tulip itu dari Belanda dan itu mencapai 5% dari GDP mereka. Belanda juga dikenal dengan negara kedua pengekspor produk pertanian. Teman-teman bisa bayangkan tadi wilayahnya sangat rendah, bahkan mayoritas air dari wilayah itu kurang dari 50% sisa yang dihuni atau ditanam dengan beton untuk menjadi rumah, itu bisa menghasilkan pertanian dengan kapasitas ekspor nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika.
Dan mereka juga kita kenal yang sederhana, yang simple misalnya wortel, carrots. Jadi bahasa Belandanya wortel juga wortel sama. Ternyata dari mereka kata wortel itu berwarna orange karena Belanda. Itu persembahan kepada Raja Willem waktu itu yang menginginkan bahwa wortel itu awalnya kan hanya warna putih dan warna ungu kalau nggak salah. Itu si raja ini menginginkan ada warna orange yang menyimbolkan warna Belanda gitu. Dan mereka melakukan percobaan biologis sehingga menghasilkan produk wortel orange yang kita kenal sekarang itu menjadi sangat populer dan menjadi simbol warna Belanda. Fakta menarik lain adalah Belanda itu memiliki jumlah sepeda dengan negara sekecil itu, lebih kecil dari Jawa Timur, memiliki sepeda lebih banyak dari negara manapun di dunia. Jadi kalau teman-teman ke Amsterdam, populasi penduduk Amsterdam yang asli, yang tinggal di sini, dengan jumlah sepeda, itu lebih banyak sepedanya. Karena satu keluarga misalnya, itu bisa, katakanlah saya punya satu istri, satu anak, itu sepeda yang kami miliki itu ada 5. Dan itu polanya kurang lebih mirip untuk hampir seluruh keluarga yang ada di Belanda. Karena memang sangat nyaman dan sangat mendukung untuk bersepeda di Belanda. Wilayahnya sangat flat dan fasilitas jalan dan apapun yang mendukung untuk bersepeda sangat mendukung. Amsterdam juga memiliki 1.200 jembatan, bridge. Karena wilayahnya terbelah oleh kanal-kanal tadi. Juga sangat multikultur. Lanjut. Nah, setelah kita cerita tadi sudah agak terbayang tentang orang Belanda, negara Belanda dari berbagai aspek. Kita istirahat sebentar sambil ngopi-ngopi. Sudah separuh perjalanan kita keliling Amsterdam. Kita masuk sambil menyeruput kopinya, kita masuk ke sistem pendidikan. Saya awali, nanti mau disela dengan pertanyaan atau langsung lanjut aja Mas Tolha? Oh, mungkin langsung lanjut aja, siap. Iya, sambil teman-teman bisa memanfaatkan chat di WhatsApp group atau di chat di sini. Ya. Sambil diingatkan ya, takutnya kepanjangan nanti waktunya nggak cukup. Nggak apa-apa. Siap. Kita awali dengan filosofi sistem pendidikan di Belanda. Mereka memiliki slogan yang ternyata sangat erat kaitannya dengan core value atau yang dianut oleh bangsa Belanda, sehingga menjadi acuan konstitusi mereka, kemudian gaya hidup dan beberapa aspek yang saya sebutkan di awal tadi. Mereka memiliki slogan open school itu public school, atau kita kenal dengan sekolah negeri. Waar verhalen samenkomen. Jadi public school itu where stories meet. Nampaknya sangat simpel slogan itu, tapi maknanya ternyata cukup dalam. Jadi sekolah itu bukan untuk mencari pekerjaan, membangun peradaban, kemudian membentuk SDM yang unggul, bla 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 bla. Tapi mereka menslogankan sebagai where stories meet, di mana cerita itu bertemu. Makanya saya hari ini bercerita dan berdongeng ke teman-teman, dan melalui cerita itu kita bertemu. Bayangkan kurang lebih hasil-hasil yang saya ceritakan tadi adalah berawal dari etos, spirit tentang bagaimana sekolah itu dibangun dengan ide tentang mempertemukan cerita, baik antara guru dengan murid, murid dengan murid, orang tua dengan guru, dan akhirnya murid dengan orang tua mereka. Nanti bisa kita lihat aplikasinya seperti apa. Jadi ada 3, tadi juga kurang lebih mirip lah. Ada gelijkwaardigheid, vrijheid, dan ontmoeting atau equality, freedom, lagi-lagi freedom. Dan ini yang agak khusus adalah encounter. Jadi
anak memang diarahkan untuk encountering themselves, untuk tentang dunia. Spirit itu barangkali mungkin bisa direfleksikan ke, oh di Indonesia seperti ini ternyata. Nah simbolnya juga sangat sederhana seperti itu. Nah konstitusi Belanda itu sangat memegang tinggi yang mereka sebut dengan freedom of education. Jadi kata-kata freedom ini sering sekali bisa kita temukan di banyak sekali dokumen formal di pendidikan maupun aspek pembangunan lain di Belanda. Yaitu freedom of founding school, membangun sekolah. Itu semua orang, semua kelompok, semua golongan boleh dan memiliki kebiasaan untuk membangun sekolahnya. Tentunya dengan standar mereka. Juga mengorganize pengajaran di sekolah. Itu diberikan kebebasan yang luar biasa kepada sekolah. Dan kebebasan untuk menentukan prinsip-prinsip baik berdasarkan agama, sains macam-macam yang sangat beragam itu, yang bisa diterapkan menjadi pola pengajaran. Tapi juga ternyata tidak mudah karena mereka sangat pragmatis untuk yang terbaik seperti apa sih dari penerapan prinsip itu, kurikulum lah katakanlah kalau di sistem pendidikan. Nah, karena mereka sangat pragmatis, sehingga mereka mengadopsi semua. Ada beberapa yang kita kenal, filosofi di pendidikan negeri atau public school kita kenal di negara-negara barat, itu dengan Montessori pasti teman-teman sudah mendalami itu kalau belajar pendidikan. Yang fokusnya tentang independence learning lah. Juga ada Pestalozzi dari Swiss misalnya, ada Dalton juga dari UK, Jenna Plan, Fairness, semuanya bisa kita temukan di sekolah-sekolah di Belanda. Jadi pilihannya sangat beragam dan apapun yang terbaik yang dianggap scientifically proven, terbaik sistem pendidikan di negara manapun, bisa kita temukan di Belanda. Sehingga kalau kita ingin menyekolahkan anak kita di public school, itu bisa kita pilih sistem apa yang paling cocok dengan kita. Dan mereka punya standar-standar yang bisa diterapkan untuk evaluasi. Ini kurang lebih gambarnya sekolahnya seperti ini. Jadi pragmatis dan pokoknya yang terbaik ya udah kita adopsi tapi disesuaikan dengan karakter mereka. Levelnya kurang lebih mirip lah ya dengan hampir seluruh sekolah di formal education di seluruh dunia. Itu mulai dari preschool atau dikenal dengan Buderspielzaal, prasekolah, pendidikan prasekolah. Itu antara usia 0 sampai 3 tahun, tidak wajib tapi negara memfasilitasi itu, preschool. Swasta juga diberi kelonggaran untuk menyelenggarakan itu. Nah, yang wajib secara hukum itu yang disebut dengan basis school atau pendidikan dasar. Bedanya kalau di Indonesia misalnya ada SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, total menjadi berapa tahun? Itulah hitung sendiri ya. Kalau di Belanda basis school itu tahun masih berlaku, tapi lebih cenderung menggunakan grup. Jadi 8 tahun atau 8 grup yang dikelompokkan mulai dari usia 4 tahun sampai usia 12. Jadi katakanlah grup 1 itu usia 4 sampai 5 tahun, grup 2 5 sampai 6 tahun, begitu seterusnya sampai usia 12. Jadi bisa dipastikan bahwa anak kita usia berapa ya di grup itu. Dan negara sangat menjamin anak untuk berada di sekolah. Contoh misalnya saya datang ke sini, anak saya usia 8 tahun waktu itu, lapor dan secara resmi anak itu harus di sekolah. Nah, ada kesalahan teknis misalnya, anak saya kok belum berada di sekolah. Ternyata waktu itu pas datang, pas hari libur dan agak terlambat masuknya. Itu tiba-tiba kami mendapatkan surat dari Dinas Pendidikan setempat yang menyatakan bahwa
anak Anda di data kami tanggal lahir sekian sehingga usia ini kok belum berada di sekolah. Jadi dinas pendidikan itu sangat aktif untuk memastikan semua anak di wilayah kerja dinas itu usia sekolah harus ada di sekolah. Kalau dia tidak berada di sekolah, maka negara punya wewenang untuk memastikan anak ini berada di sekolah. Kalau kesalahan orang tua misalnya memaksa anak untuk tidak di sekolah, orang tua itu bisa dihukum. Kalau hukum itu tindakan itu tidak dilakukan dan ternyata ada semacam evaluasi dari inspektorat yang inspeksi ke dinas pendidikan itu dan kelalaiannya berada pada dinas, maka dinaslah yang akan dihukum. Kepala dinasnya dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa satu anak saja usia sekolah tidak berada di sekolah atau terdaftar di sekolah, itu akan dihukum. Betapa saklek mengenai sekolah itu. Itu terutama pendidikan dasar itu karena dijamin oleh hukum dan semuanya gratis atau tidak bayar. Nah, yang level kedua disebut dengan Voortgezet-onderwijs atau sekolah lanjutan. Itu juga itu dimulai setelah selesai grup 8 yang nanti kalau di Indonesia dikenal dengan UAN misalnya, di Belanda juga tetap ada tes namanya CITO untuk memastikan bahwa anak-anak itu eligible lanjut ke 3 opsi utama di tingkat pendidikan lanjutan. Nanti slide selanjutnya cerita itu. Nah, yang terakhir adalah Hoger Onderwijs atau pendidikan tinggi yang sudah menerapkan yang dikenal dengan binary system. Bisa kita lihat kurang lebih gambarnya seperti itu. Yang paling bawah besar itu di kampus UVA, kampus tempat saya sekolah. Itu suasana kampusnya seperti itu. Nah, ini beberapa fitur menarik yang tidak kita temukan di Indonesia terutama juga beberapa negara lain. Waktu sekolah ya mungkin hampir mirip, tapi mungkin lebih sedikit siang kalau di Belanda itu antara jam 8.30 sampai 12.15. Ada yang jam 9 sampai jam 3:15. Artinya ada spare waktu untuk bangun lebih siang sedikit lah di Belanda. Nah, yang menarik lagi, sekolah itu dimulai dari ketika dia ulang tahun keempat. Nah, disitulah dia wajib untuk sekolah. Jadi tidak berdasarkan tahun ajaran. Misalnya tahun ajaran ini harus masuk bulan Juli, usia berapa, pokoknya ketika dia umur 4 tahun, nah dia sudah langsung wajib ke sekolah. Nah, jadi masuknya anak-anak ke sekolah itu tidak bareng. Misalnya dia bulan Februari, ya masuk pada bulan Februari itu. Bulan Desember ya masuk bulan Desember itu. Jadi naik kelasnya itu tidak bareng sekelas. Anak maksimal satu kelas itu 15 anak kalau nggak salah. Itu nanti naiknya ya beda-beda karena mereka masuknya juga beda-beda berdasarkan tanggal lahir itu. Pokoknya kalau udah 4 tahun begitu happy birthday to you itu besoknya sudah wajib ke sekolah. Nah, grup 5 sampai 6 itu mereka sudah wajib mengikuti kegiatan renang. Dan itu dievaluasi ketat harus mendapatkan ZWEM diploma atau sertifikat renang. Karena negara ini kan mayoritas air sehingga itu sangat penting. Anak saya sekarang sudah level C, ZWEM diploma itu ABC, yang paling tinggi itu, jadi tesnya misalnya sebagai gambaran, anak harus memakai jaket tebal winter, kemudian celana panjang, sepatu lengkap, bahkan membawa tas, dan dia harus nyebur ke kolam yang paling dalam dan menolong temannya. Itu misalnya gambarnya untuk tes di level C. Artinya level yang basic pasti sudah dikuasai. Nah, kemudian ada school town itu semua sekolah di Belanda itu memiliki kebun khusus. Nah, ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Dia memiliki kebun terutama di bulan-bulan musim panas.
untuk anak memiliki satu plakat, dia ada namanya dia sendiri, untuk menanam, terutama buah dan sayur. Jadi dari sangat dini, itu mulai dari grup 5 itu kelas berapa ya, berarti kelas 3. Dari kelas 3 SD, itu mereka sudah memiliki area kecil beberapa setengah meter mungkin tiap anak, untuk menanam buah atau sayur kesukaan mereka. Kecintaan terhadap agriculture sudah sangat ditanamkan sejak awal. Kemudian ada namanya bird house, itu rumah komunitas, ada total itu dukungan untuk orang tua belajar bahasa Belanda. Yang Juga saya ada Pak Karim, ya, 10 menit lagi. siap. Yeah. Ya, kurang lebih dukungannya seperti itu. Jadi apa namanya? First diploma itu semacam SIM untuk menggunakan sepeda, tapi dia menghafalkan rambu lalu lintas. Jadi semua anak sejak SD itu sudah hafal rambu lalu lintas, mereka bersepeda punya SIM-nya. Kemudian renang dan sport fun itu kegiatan olahraga dan budaya yang semuanya dibayari oleh negara, apapun minatnya seperti itu. Nah, di grup 7 termasuk juga medical check up. Jadi semua anak, semua individu itu dimonitor kesehatan fisik maupun mentalnya. Jadi berapa bulan sekali orang tua dipanggil untuk berdiskusi tentang kesehatan fisik maupun mentalnya. Nah, di grup 7 itu kelas 5 berarti itu sudah harus lulus Workers Diploma atau SIM untuk bersepeda itu tadi, untuk memahami traffic. Nah, psikotes itu ada di grup 8 atau kelas terakhir usia 12 tahun. Juga ada yang disebut dengan student wear. Jadi setelah di atas 12 tahun, artinya SMP, SMA, anak itu dibolehkan untuk bekerja di supermarket atau dimanapun maksimal 8 sampai 12 jam untuk memastikan bahwa mereka menghargai uang, menghargai pekerjaan. Karena anak ke sekolah itu tidak ada yang mendapatkan sangu, tidak ada bakso, toilet, segala macam di luar sekolah, sehingga tidak ada konsep sangu uang di sini. Sangu ya roti atau apapun sih, dan waktu SMP sudah mereka bisa bekerja. Ini kurang lebih school tahunnya seperti ini, ada waktu untuk berkunjung ke tempat, dan ini yang disebut dengan BISLES program itu anak SMP atau SMA yang mengajari ke anak SD, dan mereka mendapatkan poin di sana. Ini summer school itu aktivitas yang tidak ada di rutin belajar mengajar, tapi sangat penting di sana. Ini student worker kurang lebih segini, head angkar ini komunitas sekolah yang diselenggarakan komunitas, dan netal ini orang tua untuk belajar. Nah, ini yang menarik, yang membedakan, yang saya sebut dengan binary system, yang membedakan antara pendidikan di Belanda dan negara lain. Itu terbagi menjadi VWO atau Voorbereiding Wetenschappelijk Onderwijs, HAVO, dan VMBO. Apa bedanya? VWO ini adalah ini setelah selesai elementary school ya, setelah 12 tahun, anak itu bisa memilih 3 jalur. VWO itu kurang lebih itu untuk anak-anak yang mempunyai potensi akademis paling tinggi. Jadi dia punya potensi, dan ini dites sejak kelas 5. Sejak umur kelas 5 berarti 7 lah, huruf 7. Itu dipreparasi untuk anak-anak itu bisa potensi VWO atau yang lain. VWO itu orang yang intelektualnya sangat tinggi dan bisa lanjut kemungkinan sampai S3. Dan mereka yang memegang kendali di semua sektor lah di Belanda. Sehingga jalur mereka 6 tahun untuk sampai lulus dan sebelum kuliah. Di SD selesai, tambah 6 tahun lagi, sampai nanti langsung kuliah. Dan ini adalah populasinya kurang lebih kalau di rata-rata 10% dari total populasi rata-rata. Jadi orang tercerdas 10% itu sudah langsung ke sana, menguasai yang strategis. Alternatif yang kedua itu disebut dengan VMBO. Itu yang ke teknis. Jadi mau jadi guru, mau jadi perawat, yang skill-skill teknis itu langsung ke sana. Lebih singkat, hanya 4 tahun,
tapi mereka langsung bekerja biasanya. Nah, ini kurang lebih populasinya ya sekitar 20% sampai 30% lah. Sisanya itu in between yang disebut dengan HAVO. Mereka bisa nantinya lanjut ke VWO kalau tesnya lulus, jadi tambah 1 tahun lagi, atau langsung ke dunia kerja. Nah, jadi hampir bisa dipastikan orang lulus sekolah itu tidak ada yang nganggur. Karena yang paling jalur kuliah itu nggak banyak, hanya orang-orang yang punya potensi besar ke sana. Kalau yang tidak potensial ya langsung ke dunia kerja atau ke vocational school atau ke profesional, ke jadi guru, jadi perawat, jadi dokter segala macam yang lebih skillful khusus seperti itu. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Jadi primary school itu 8 tahun, ada alternatif setelah itu ke VWO tadi, itu panjang 6 tahun, tapi mereka biasanya sampai jalurnya ke S3 seperti ini. Yang VMBO ini 4 tahun, mereka bisa milih. Ada yang MBO ini kurang lebih yang teknik, mereka bisa sampai ke bachelor juga, atau paling tinggi biasanya hanya sampai S2. Tapi sangat teknis mereka, jadi guru, jadi perawat, segala macam. Nah, yang jalur HAVO ini orang yang masih bingung biasanya. Mereka bisa ke yang umum, yang pendidikan tinggi, atau yang ke kejuruan misalnya seperti itu. Dan masing-masing punya job market yang selalu ada seperti itu. Tinggal sebenarnya pilihan mereka. Itu kurang lebih, dan kita bisa refleksikan dari pengalaman Belanda itu, perjalanan kita sudah berakhir, kita nanti berhenti di kebun tulip, di di salah satu kebun tulip di Belanda, yang bisa kita refleksikan bersama paling tidak ada 3 poin tentang inklusivitas pendidikan. Jadi Belanda itu memang menerapkan bagaimana pendidikan itu seinklusif mungkin. Jadi orang tua terlibat sangat intens di sana, selalu ada komunikasi dan tatap muka antara orang tua dengan guru. Kemudian orientasi, jadi diorientasikan ke kebutuhan anak benar-benar, mereka punya bakat apa, punya kecenderungan apa, di-assess bahwa mereka punya kapasitas apa, dan mereka yang akan menentukan sendiri jalur yang akan mereka pilih. Jadi tidak ada istilahnya salah jurusan, kurang lebih seperti itu. Bingung mau kuliah apa itu, hampir tidak ada diskursus seperti itu, karena dari awal sudah diarahkan ke sana. Nah, dari sini kita bisa tengok kembali sebenarnya filosofi pendidikan yang dicanangkan oleh founding fathers kita, Ki Hajar Dewantara. Saya melihat bahwa konsep taman siswa itu malah diterapkan di Belanda. Jadi anak itu sangat gembira ketika ke sekolah. Tidak ada PR terlalu banyak, kemudian aktivitas adalah yang menyenangkan buat mereka, sehingga dan taman literally semua sekolah itu pasti memiliki. Sehingga sekolah itu ya taman buat anak-anak, bukan beban, bukan buat harus ranking 1, bukan buat harus mendapatkan pekerjaan baik dan lain-lain lah. Bukan harus pintar, tapi justru harus bahagia dan mencapai cita-cita mereka. Itu sebenarnya mungkin yang harus kita refleksikan. Dan ketiga, memang agama itu tidak menjadi kurikulum negara atau kurikulum pendidikan. Tapi penghormatan terhadap agama itu sangat tinggi. Misalnya satu contoh, ini juga dilema sebenarnya untuk anak Muslim, karena sejak SD sampai SMP tidak ada pendidikan agama, dan itu sepenuhnya diserahkan ke keluarga. Dilema yang terjadi misalnya ada kenalan atau teman lah, itu memiliki anak yang dia cukup religius, tapi ketika SMP SMA kan ketika perpisahan dia harus kumpul dan pesta, minum bir, minum ini segala macam. Nah, yang orang tua lakukan adalah mendampingi biasanya. Itu terutama lama dengan proses pendidikan di keluarga, tapi ketika itu urusannya dengan agama, maka itu sepenuhnya tanggung jawab orang tua. Yang dilakukan oleh teman saya itu misalnya, dia selalu menemani anaknya kalau pesta kelulusan SMP SMA itu, atau acara apapun yang kumpul-kumpul dengan temannya, dia selalu menemani anaknya.
Dan karena menemani, otomatis terjadi dialog. Kenapa harus ditemani? Untuk memastikan bahwa dia tidak minum alkohol misalnya. Dan karena cerita itu misalnya, si teman-teman Belanda ini justru menjadi sangat respect bahwa, oh ini orang Islam ternyata nggak boleh. Oh berarti, oh ini harus puasa segala macam. Sehingga pada satu momentum misalnya di sekolah, justru anak-anak yang non-Islam ini, yang mengingatkan dia, si anak ini, untuk sholat misalnya. Oh ini sudah jam sekian, kok kamu nggak sholat? Kan agamamu mengharuskan ini. Sehingga toleransi itu ternyata sangat tinggi. Karena kemerdekaan untuk beragama itu tadi. Sehingga salah satu poin yang barangkali perlu kita renungkan bersama adalah konsep tafsir dan tadabbur. Jadi saya menawarkan satu tafsir yang tadabbur. Tidak hanya, ini kaitannya dengan mungkin kurikulum pendidikan dan pendidikan yang terkait agama di negara kita. Mungkin kita terlalu banyak menggunakan tafsirnya, tapi tadaburnya kurang. Maksudnya adalah yang dianggap terbaik misalnya sistem ini, tafsir ini, tapi tidak terfokus pada tadabur atau outputnya ini seperti apa sih? Atau dengan bahasa yang lebih sederhana misalnya, apapun saja kurikulumnya, sistemnya, yang penting kalau outputnya oke, why not? Dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah maupun dalam level yang lebih besar satu bangsa misalnya. Dan itu yang saya pikir diterapkan di Belanda. Dan itu juga mengacu pada satu konsep yang Rasulullah sampaikan, ketika sebuah urusan kamu serahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dan itulah yang salah satu yang dipegang oleh Belanda. Jadi jangan sampai memastikan satu urusan diserahkan pada yang bukan ahli. Contoh konkret misalnya pemilu terakhir kemarin, 90% yang terpilih adalah orang-orang yang terbaik di bidangnya masing-masing. Dan itu kalau dirunut, itu adalah output dari orang-orang yang lulusan HVO, yang levelnya tertinggi itu tadi. Jadi parlemen itu terpilih dari orang-orang yang terbaik di situ. Kalau kita bandingkan dengan parlemen kita, bisa kita refleksikan sendiri. Dan konsep tentang khairunas amfangum linnas itu ternyata diaplikasikan. Jadi yang terbaik yang memberikan kontribusi terbesar. Dan orang-orang terpilih di parlemen itu sudah terbukti bahwa kontribusi mereka di bidang masing-masing sangat besar. Sehingga rahmatan lil alamin, jadi menjadi rahmah atau menjadi manfaat bagi alam di lingkup satu Belanda ini bisa tercapai. Itu PR berat yang barangkali di sistem pendidikan yang harus kita kelola lagi menjadi tugas di teman-teman sekalian setelah lulus nanti. Mungkin itu Mas Tolha, mohon maaf agak panjang ini dongengnya, dan kalau kurang lengkap bisa kita dialogkan lagi. Matur nuwun. Terima kasih Pak Karim untuk presentasinya. Pagi ini saya mengikutinya itu lidah saya agak berolahraga lidah. Istilah-istilah yang ya karena mau nggak mau memang harus menggunakan bahasa lokal ya Pak Karim ya. Iya. Istilah dalam atau kosakata Belanda. Kalau nggak gitu teman-teman nggak tertarik untuk mencari lagi, Mas. Kalau disuapin terus, pokoknya malah biar asing. Apa ya gitu? Ya. Nah, setelah itu mereka mencari. Oke, ada satu pertanyaan, Pak Karim. Ya. Sebelum masuk ke, misalnya teman-teman mau menyampaikan beberapa pertanyaan, tadi ada disampaikan tentang core values, kemudian typical personality, kemudian sistem pendidikannya seperti apa, kemudian Pak Karim juga mengajak kita untuk berefleksi, apa sih yang bisa kita pelajari dari Belanda misalnya. Mungkin kita ingat dengan terkait misal toleransi beragama, kita ingat dengan misalnya film yang sempat dianggap kontroversial, film Fitnah itu loh. Fakta bahwa 50% penduduk Belanda itu
ya tidak menganggap penting agama. Jadi sebenarnya kalau dibaca dari perspektif itu, bahwa mereka menganggap agama bukan satu hal yang krusial misalnya, sebenarnya tidak bisa kemudian film Fitnah itu dipandang, dilihat, dikaji dengan perspektif kita, karena cara kita menganggap agama kan juga berbeda. Nah, bagaimana misalnya menanamkan aspek bahwa ini bisa, katakanlah, oke, bahasa umumnya mungkin toleran, tapi prakteknya bahwa ini bisa menyinggung umat mereka, misalnya umat agama lain. Seperti apa itu, Pak Karim? Matur nuwun. Ini yang sebenarnya belum saya singgung, dan ini yang paradoks sebenarnya, yang menarik. Freedom, kebebasan itu ditanamkan, tapi di sisi lain, karena mereka sangat kering ya, kalau kita kan sangat religius dan nilai-nilai moral sangat kuat. Mereka tidak menganggap itu penting, sehingga kasus-kasus yang basisnya agama menjadi kontraproduktif. Kasus Geert Wilders itu salah satu pimpinan partai sayap kanan, itu kanan luar, itu kanannya dalam sekali. Itu kalau di Indonesia itu kurang lebih seperti partai apa ya? Golkar mungkin ya. Yang itu ranking 2 loh, Mas. Itu gede, cukup gede pengikutnya. Tinggi, dan itu sangat kuat di parlemen. Dan itu mengkampanyekan untuk menghilangkan agama Islam, malah ekstrim sekali dia. Nah, rasionalnya juga cukup kuat, karena begini. Jadi mayoritas umat Muslim di Belanda adalah orang-orang dari Maroko dan Turki dan Timur Tengah terutama. Yang bisa kita kita bayangkan, Islam mereka ya Islam Timur Tengah, yang sangat syarat dengan eksklusivisme, bid'ah, dolalah, itu ya. Penafsiran hitam putih. Persis. Celakanya orang-orang migran Muslim yang ke sini adalah generasi buruh sejak tahun 80-an, 70-an itu, ketika Indonesia konflik lagi dengan Soekarno soal Irian Barat, itu sempat ada gelombang pekerja migran Indonesia yang dikirim cukup banyak ke Belanda, terutama untuk perawat dan pekerja-pekerja informal, itu dihentikan semua. Padahal demand dari Belanda untuk pekerja domestik itu sangat tinggi. Nah, mau tidak mau, Belanda kan mencari resource lain. Nah, waktu itu yang memungkinkan adalah secara geografi tidak terlalu jauh dan tidak banyak masalah, itu orang Turki dan Maroko yang direkrut. Dan celakanya, karena yang direkrut orang sana dan itu adalah low skill, jadi orang-orang pekerja kasar yang punya karakter Arab yang sangat keras, kemudian kondisi ekonomi juga tidak memungkinkan. Bisa dibayangkan itu terdidik ya, Pak Karim. Persis. Jadi unskilled dan uneducated families. Itu gelombang gede sekali datang ke sini, sehingga mereka waktu itu Belanda tidak memperhitungkan bahwa ternyata ngefek juga ya orang-orang seperti ini didatangkan. Sehingga banyak masalah butuh waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dengan tradisi Eropa. Sehingga cenderung mereka eksklusif, hidup dengan kelompok mereka sendiri, dan Islamnya juga Islam eksklusif. Dalam banyak kasus, anak-anak itu yang mengalami kegagalan di dunia pendidikan, banyak yang kemudian broken home, copet, segala macam yang di Amsterdam Belanda itu, mohon maaf, keturunan ini. Sehingga ini menimbulkan satu stigma ya. Satu stigma bahwa Islam kok kayak gini. Dan karena jumlahnya sangat banyak di Belanda, itu menjadi bahan political campaign yang ditangkap oleh Geert Wilders ini, dan ini menjadi masalah. Dan ini juga semacam lingkaran setan, karena di sekolah-sekolah yang performnya rendah juga dari mereka, sehingga menganggap bahwa Islam itu mendowngrade kualitas pendidikan itu. Jadi untuk ada rasionalnya seperti itu. Untuk orang-orang Islam juga susah untuk membantah ya, karena itu fakta-fakta yang persis wajah Islam seperti itu. Nah, Indonesia dikenal Islamnya beda.
Menarik. Banyak sekali teman-teman yang Islam dan tidak berjilbab, tapi mereka high skill, profesor segala macam. Dan ketika ngobrol tentang konsep Islam, justru malah mendapatkan pencerahan dari teman-teman orang Indonesia ini. Iya. Oh, that's Islam. So it is so different with Islam I know from Arabic countries. Tapi celakanya kita kurang aktif. Iya. Kalau keturunan Maroko sudah menjadi wali kota Rotterdam dan banyak tokoh politik lain, kita kurang aktif di situ, sangat pasif. Sehingga pengaruhnya rendah seperti itu. Iya, itulah tadi kenapa saya nyinggung soal educated. Mereka persis, tidak terdidik karena orang terdidik kan beda ketika harus bisa berpendapat. Dan yang sangat ekstrim, Geert Wilders 2 tahun lalu itu membuat, dia kan yang terkenal dengan kartun Kanjeng Nabi segala macam. Dia membuat pesta panggang daging babi di depan masjid. Provokatif ya? Sangat provokatif. Dia sangat membenci Islam. Dan ingat, satu tangan kanan Geert Wilders yang namanya Joram van Cleveren, itu orang intelektualnya Geert Wilders yang membuat program propaganda ke seluruh Belanda bahwa Islam harus dihapuskan, Al-Quran harus dilarang segala macam. Sekarang memeluk Islam. Menarik itu. Karena dia mempelajari sangat detail Al-Quran apa segala macam, dan dia ketemu sendiri. Oh, ternyata Islam yang dia sangka tidak seperti itu ya. Dan dia menjadi salah satu pendakwah terkenal di Belanda dan Eropa sekarang. Itulah makanya muncul istilah Islam dan Muslim menjadi berbeda. Persis, ya. Tapi Geert Wilders menjadi semakin yakin juga bahwa dia harus menghilangkan Islam lagi. Karena anak buahnya kok terpapar virus Islam itu. Oke, Pak Karim, ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Yang pertama begini di grup WhatsApp. Jadi karena secara historis kan Belanda itu negara jajahan, merdeka tahun abad 16 misalnya. Apakah sistem pendidikannya juga terpengaruh atau mengkopi dari negara-negara yang sempat menjajah? Itu yang pertama. Saya bacakan pertanyaan aja dulu, jadi langsung ditanggapi. Yang kedua, di kolom chat ada pertanyaan juga, maksud dari equality dalam filosofi dan life control in education itu seperti apa? Yang kedua. Yang ketiga, kalau anak usia masuk sekolah itu berkaitan dengan ulang tahun yang keempat, berarti tiap tahun ada yang lulus, dan apakah ini juga berlaku sampai misalnya pendidikan tinggi, dasar, menengah, tinggi misalnya. Kemudian yang keempat, ini pertanyaannya, faktor apa yang membuat Belanda ini punya kebijakan terkait freedom of education? Pertama terkait dengan sistem pendidikan kemudian merdeka tahun itu. Mungkin secara langsung enggak ya, karena kan udah lama sekali dia merdeka. Dan perkembangan kurikulum segala macam kan juga sudah sedemikian berkembang sangat jauh. Mungkin, dan Eropa ini kan kalau kita bayangkan ini satu daratan besar yang saling mempengaruhi. Makanya saya ceritakan tadi, Belanda itu menjadi negara Eropa yang sedikit dari banyak negara Eropa lain yang mengadopsi hampir semua sistem. Kalau Jerman misalnya satu khusus yang saya sampaikan di slide tadi. Nah, kalau Belanda itu mengadopsi semua, pokoknya yang dianggap terbaik. Kalau istilahnya Yajar Dewantara, niteni nirokake nambahi. Itu malah orang Belanda loh. Jadi siapa yang terbaik kita tiru, kita adopsi dan kita adaptasi di sini. Jadi ini malah sangat gado-gado menurut saya. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan, dan konsep tentang negara jajahan kan sudah sangat generasi jauh sekali ya. Bahkan mereka, tapi menarik kalau orang Indonesia itu sangat dengan doktrin penjajahan itu, kita sangat membenci Belanda sehingga satu pun kita tidak bisa bahasa Belanda sekarang, beda dengan orang Australia, dengan orang Amerika Latin misalnya yang semuanya berbahasa Spanyol. Kita sangat membenci Belanda. Itu tidak terjadi di sini. Bahkan anak-anak SD itu kan tidak diajarkan tentang penjajahan mereka. Jadi mereka tidak kenal
di buku sejarah anak sekolah itu tidak ada pelajaran bahwa Indonesia dijajah Belanda. Yang Oh gitu. mereka kenal adalah nenek moyang mereka, petualang, sailor, penjelajah sejati, sehingga mampu memajukan negara ini. Tidak ada kata-kata penjajahan. Seperti itu. Iya, iya. Yang kedua tentang equality ya. Iya. Equality ya kaitannya dengan tidak ada sekolah favorit di sekolah negeri. Jadi semua diperlakukan sama. Kecuali memang ada sih sekolah internasional, sekolah swasta, sekolah Islam juga ada. Itu juga pilihan. Tapi tidak ada pembedaan fasilitas, misalnya mending saya sekolah di situ karena karena dianggap itu sekolah terbaik. Itu enggak ada. Pokoknya semua perlakuan sama, fasilitas sama, ininya sama, sehingga orang memilihnya itu berdasarkan. Bahkan misal satu kompleks saya tinggal di sini, itu ada banyak sekali opsi sekolah yang dekat semua, sehingga tidak perlu bingung untuk mendapatkan sekolah terbaik, karena semuanya terbaik sesuai minat masing-masing. Diperlakukan sama oleh negara. Tidak ada bayar, kan tidak bayar juga. Kalau kita kan, sekolah ini lebih baik karena bayarnya lebih mahal. Ada favoritisme, ada sekolah elit dan sebagainya. Nggak berlaku. Terus yang lain tadi apa? Saya lupa. Oke, soal masuknya usia keempat itu, Pak. Oh, usia. Iya benar, kalau masih basis school itu pelan-pelan. Jadi usia keempat masuk ke sekolah itu kan kapasitas anak berbeda-beda. Makanya di grup itu kan range-nya 2 tahun, umur 4 dan 5. Artinya nanti akan beda-beda dong naiknya. Nah, makanya yang international school itu, bukan yang international school, anak-anak saya itu kan orang-orang internasional dari luar Belanda. Dia tidak mungkin masuk menunggu bukaan tahun ajaran, sehingga kapanpun dia masuk yang namanya newcomer. Newcomer itu harus belajar bahasa dulu sambil belajar yang reguler. Nah, kapasitas anak untuk menguasai bahasa juga sangat beragam. Range-nya antara 6 bulan sampai setahun. Kalau yang 3 bulan sudah advance, sudah oke, sudah langsung lancar, dia langsung masuk ke kelas reguler. Tidak harus nunggu sampai akhir tahun ajaran selesai dia naik kelas. Pokoknya dia umur apa, ya di grup itu. Tapi bahasanya misalnya, ternyata sampai setahun dia belum lancar. Dia akan di-drill terus dalam bahasa itu. Sambil grup sesuai umurnya itu diajarkan. Tapi 50-50. Nah kalau bahasanya sudah full, dia langsung ke reguler. Nah anak saya sudah di grup 7 itu sudah kelas reguler yang 100% berbahasa Belanda. Dia nggak sampai setahun, waktu itu 7 atau 8 bulan gitu, seperti itu. Nah, nanti pelan-pelan di grup 12 itu sudah dipastikan semua anak sudah pada grupnya masing-masing sesuai umur, sehingga siap menghadapi psikotes untuk 3 jalur itu tadi. Oke. Berikutnya tentang faktor-faktor yang membuat Belanda itu menerapkan kebijakan freedom of education di kurikulum. Ya, freedom ini salah satu basisnya karena memang keberagaman sebenarnya. Jadi karakter, kemudian kecenderungan orang Belanda dan keinginan mereka untuk merdeka terhadap segala hal, termasuk beragama itu tadi, termasuk melarang Quran itu kan ekspresi freedom. Itu sehingga di undang-undang mereka kata-kata freedom, kemerdekaan itu menjadi sangat penting. Sehingga semua kurikulum itu diadopsi. Dan tugas negara adalah membuat semacam parameter yang disepakati bersama bahwa kurikulum ini, goalnya ini, yang penting ini cocok dengan goal pembangunan atau karakter bangsa yang ingin kita capai. Seperti itu. Jadi bahasanya sudah ditransform ke bahasa legal di undang-undang seperti itu. Dihormati semua, asal pokoknya prinsipnya tidak melanggar, selama tidak melanggar undang-undang dan melanggar HAM lah seperti itu dibebaskan melakukan apapun. Tapi sekali melanggar undang-undang, ya langsung sangat keras hukumannya seperti itu. Iya. Oke, yang terakhir Pak, terkait kita karena waktu kita juga terbatas, terkait pengalaman jenengan sebagai mahasiswa internasional seperti apa di Belanda itu Pak?
saya kan mengalami cukup banyak international environment ya. S2 saya di Amerika, kemudian saya mengalami training sebulan di Jepang juga, di Australia juga. Yang saya alami di Belanda memang freedom itu sangat kuat. Sehingga sebagai Muslim, sebagai ini, choice untuk soal makan, soal perut segala macam memang dijamin negara. Dan kalau teman-teman mau menentukan negara mana yang paling menarik, paling enak, Belanda salah satunya. Seriously. Karena teman-teman di sini, nah yang menarik juga saya berkenalan dengan banyak sekali teman-teman imigran gelap, undocumented migrants. Sangat banyak di sini. Oh gitu. Nah, mereka kan ke sini gelap dan tidak berdokumen resmi. Tapi yang unik karena freedom itu, mereka juga dilindungi. Asal mereka tidak melanggar hukum, kriminal segala macam, ada satu lembaga LSM lah katakanlah yang dijamin negara untuk mengurusi mereka. Katakanlah bisa ketangkep, ya kalau selama tidak melanggar ini kriminal, diurus sama mereka ya bebas saja. Dan orang Wonosobo saya, kampung saya saja, di Amsterdam saja itu lebih dari 100 orang yang bekerja gelap, cuci piring, ya pokoknya domestik lah. Dan gajinya kurang lebih bisa dibayangkan 1 jam itu sekitar 10-15 euro. Itu mereka sehari rata-rata yang sudah senior ya bisa 50-100 euro per hari. Oh, luar biasa. Jadi kaya sekali mereka di kampung sampai rumahnya bertingkat-tingkat, beli mobil segala macam bisa. Kalau ketangkap ya sudah pulang saja. Atau yang pengen kesini lagi biasanya ganti KTP, ganti nama. Itu bisa sesi lain. Itu sangat menarik cerita tentang migran di sini. Oke, terakhir ini Pak Karim, bahwa on cam-nya mati. Tentang mengapa banyak orang-orang kita yang tidak bisa berbahasa. Ya, bahasa Belanda sebenarnya, bukan bahasa Indonesia kalau saya nebak ini sebenarnya. Ya. Oh, poinnya apa ya kalau soal bahasa? Sebenarnya kenapa kita tidak bisa berbahasa ya, penjajah? Mungkin itu sebagai bagian dari upaya perlawanan sehingga muncul emansipasi dan sebagainya. Bahkan outputnya kemudian Indonesia merdeka. Ya, ini kan kaitannya dengan etos ya dari Bung Karno yang memang untuk mengobarkan semangat perlawanan untuk melawan penjajah. Kalau teman-teman baca sejarah, tahun 1928 itu sebelum Sumpah Pemuda, itu teman-teman bisa lihat bahwa 90% pegawai kolonial Belanda resmi di Nusantara adalah orang lokal. Cek itu. Jadi orang Eropa dan Belanda itu hanya 10% yang mengelola Netherlands East Indies, Hindia Belanda waktu itu. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda. Bahasa administrasi itu. Jadi kata-kata kita dijajah 350 tahun oleh Belanda, itu bisa kita pertanyakan ulang. Benar nggak oleh Belanda? Wong 90% adalah warga lokal. Nah, itu dibalik. Karena kan susah. Bisa kita bayangkan, kalau Belanda waktu Perang Dunia Kedua itu menang, berarti kan mereka punya kekuatan yang sangat besar untuk mempertahankan ini. Iya. Dan kemungkinan kita mungkin tidak merdeka kalau mereka menang. Sehingga bahasanya adalah bahasa Belanda, seperti di Spanyol, di Amerika Latin misalnya. Tapi karena kalah dan momentumnya kemudian kita dibantu oleh Jepang, dan Bung Karno waktu itu punya momentum untuk membangkitkan semangat dan kita berjuang sampai merdeka, itu kan menjadi salah satu pendukung bahwa kita itu punya identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Ya. Dan itu yang unik dari kita dibanding negara lain, karena kita memiliki identitas itu dan memiliki bahasa, sehingga dalam tanda petik kebencian itu ditanamkan untuk membangun nasionalisme. Ya. Sehingga kita tidak bisa Belanda. Padahal kalau pragmatis saja, kita serius masih tetap berbahasa Belanda, kita bisa mengadopsi semua teknologi yang mereka miliki. Ya.
sehingga tidak ada banjir misalnya. Tapi kan kita nggak sampai ke sana. Bahkan Itu. semangat antipati justru yang ya. Persis. Ya. Oke, terima kasih sekali Pak Karim. Ini menarik sebenarnya, diskusi kita sebenarnya sangat Oh, ini bisa makanya diperpanjang. butuh di warung kopi nih harusnya. Makanya tadi saya di awal saya sampaikan banyak sekali pernak-pernik Belanda yang kita tuh nggak tahu banyak misalnya. Dan apalagi secara umum, jangankan misalnya tentang pendidikan agama, tentang secara umum. Tetapi karena kita dibatasi waktu dan teman-teman juga masih ada kuliah lanjut, ada mata kuliah yang lain. Sayang sekali, semoga ada kesempatan lain kita bisa siap berkumpul. Oke teman-teman, kita sudah molor 4 menit, bisa kita foto bersama? Pasang muka. Culun? Ya. Yang belum pakai jaket, mau pakai jaket Banser atau pakai jaket. Oh iya. Oh iya, ini teman-teman, ini bukan karena syar'i loh, ini karena efek lockdown aja. Jadi yang dari sini rontok, dia tumbuhnya ke bawah. Oh. Jadi tidak mungkin di kantor nanti boleh seperti ini. Saya ingin mencoba. Ternyata keren juga ya kalau itu kalau pakai gamis dan sorban makin keren lagi. Oke teman-teman, kita ambil foto, ada 2 screen. Siap? Mbak Lulu, Mas Hakim, Mbak Ade. Iya Pak, bentar. Habis sholat Pak. Teman-teman ini ya, jangan minder. Pokoknya minimal 10% lah dari kelas ini nanti yang melanjutkan ke Belanda. Yang meneruskan PCI NU di Belanda itu salah satu yang paling aktif lah. Benar. Kebetulan saya wakil ketua Les Bumi di sini. Lebih concern ke budaya lah. Iya. Oke. Screen pertama. 1, 2, 3. Screen kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Kasih aplaus yang paling meriah untuk Pak Karim. Teman-teman, semoga paparan Pak Karim ini tidak memuaskan Anda, sehingga Anda nggak boleh puas. Iya, termotivasi untuk belajar banyak hal tentang Belanda, karena ada banyak hal yang mungkin kita bisa pelajari dari Belanda. Meskipun ada guyonan, kakek nenek kita sudah dijajah kok cucunya malah belajar ke sana. Tapi kan belajar kan dari mana saja. Oke, terima kasih. Semoga ada kesempatan lain untuk bisa berdiskusi, ngobrol atau ngopi bersama Pak Karim. Terima kasih Pak Karim atas kerawuhannya. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karim dan Pak Tolha.